Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa kembali untuk bertatap muka ya, walaupun menggunakan virtual Zoom untuk mata kuliah pengukuran kinerja SDM di minggu keempat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, para mahasiswa yang tentunya saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan, menjelaskan materi pengukuran kinerja SDM. Kita akan membicarakan tentang penetapan sasaran kinerja SDM. Tentunya perusahaan yang maju itu tidak lain adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki konsep yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan sasaran akhir yang diupayakan untuk bisa terrealisasi, dan tujuan itu tentunya harus melalui sasaran. Karena sasaran berbagai hal yang konkret dan jelas terukur untuk bisa mencapai tujuan. Baik, saya akan tampilkan PowerPoint yang akan memandu arah pembicaraan perkuliahan di minggu keempat ini. Baik. Penetapan sasaran kinerja SDM merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan, mengingat para karyawan ini harus ada kejelasan dan dapat dijadikan motivasi tersendiri. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus dicapai sebagai refleksi dari keberhasilan yang mereka bisa lakukan. Ini subahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan saat ini ya, terkait dengan penetapan sasaran kinerja SDM. Seperti biasa di awalnya didahului dengan introduction, kemudian mengapa perlu ditentukan sasaran kinerja SDM ini. Beberapa keuntungan memiliki sasaran kinerja yang terukur dan jelas. Kita akan bahas nanti. Kemudian kriteria sasaran kerja yang baik itu seperti apa. Kemudian menetapkan sasaran kinerja dan nanti seperti apa gambarannya. Bisa dilihat gambaran, nanti ini saya ambil dari sasaran kinerja pegawai ya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Baik, introduction yang mendeskripsikan tentang betapa pentingnya perencanaan yang merupakan salah satu fungsi yang memegang peran penting dalam kegiatan manajemen. Para pakar manajemen menyatakan apabila mempunyai perencanaan yang baik, sebetulnya itu 50% dari keseluruhan manajemen sudah dijalankan secara baik. Perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang jelas. Demikian pula halnya dalam perencanaan kerja. Selalu dimulai dengan menetapkan
sasaran kerja. Kita akan coba untuk membahas mengapa sasaran kerja ini perlu. Tentunya orang bekerja ini memerlukan kejelasan tentang apa yang harus mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan, dan juga berbagai alasan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Dan tentunya ini tugas seorang pemimpin yang harus membuat serta menjelaskan nanti kepada para bawahan. Makanya di sini atasan bertanggung jawab untuk menjelaskan ketiga hal tersebut yang dituangkan dalam sasaran kerja. Sasaran kerja merupakan perumusan sesuatu yang harus dicapai melalui ringkasan kegiatan dalam bekerja. Atasan yang baik akan selalu menekankan pentingnya sasaran kerja pada karyawan. Baik, selanjutnya beberapa keuntungan memiliki sasaran kerja yang terukur dan jelas. Yang pertama, ini kaitannya dengan efisien, efektif. Dengan sasaran kerja yang jelas, karyawan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari pekerjaannya, seberapa jauh karyawan tersebut dapat menggunakan sumber daya yang ada, baik itu uang, kemudian bahan baku, dan berbagai peralatan yang menunjang terhadap penyelesaian dan pencapaian target yang ditetapkan. Efisien ini terkait dengan berbagai penggunaan barang atau jasa yang cenderung mengarah kepada penghematan. Tidak ada pemborosan, baik itu penggunaan waktu maupun biaya. Sementara efektif lebih mengarah kepada kualitas, hasil yang harus dicapai didasarkan atas standar-standar yang diinginkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya sasaran kerja, atasan dapat mengendalikan para karyawan lebih terarah kepada yang seharusnya. Kita tahu bahwa produktivitas itu merupakan ukuran keberhasilan. Dalam formulasinya, output dibagi input, dibandingkan dari dua waktu yang berbeda. Kalau ada peningkatan, berarti itu produktif. Ya. Maka sasaran ini harus jelas dan terukur. Ketiga, terciptanya disiplin kerja yang baik. Sasaran kerja menentukan jangka waktu pekerjaan. Kapan harus selesai dan tahapan kegiatan apa yang harus dilakukan bagi karyawan dapat memperkuat motivasi dengan sasaran kerja yang jelas. Kalau berbicara disiplin, ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dari jadwal yang sudah ada, maka diharapkan seluruh anggota organisasi di bawah keteladanan seorang pemimpin bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga tadi tidak ada waktu yang terbuang, waktu yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang mengarah kepada peningkatan kinerja dari waktu ke waktu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok kita usahakan lebih baik dari hari ini. Ini kaitannya dengan konsep produktivitas. Kemudian kriteria sasaran kerja yang baik itu seperti apa? Yang pertama, spesifik. Suatu sasaran kerja harus dijabarkan secara spesifik. Misalnya, ini kalau perusahaan yang melakukan bisnis penjualan, ini tingkat penjualan harus naik kan begitu. Jadi sasaran kerja ini belumlah spesifik kalau hanya tersirat tingkatan penjualan.
Jadi para tenaga pemasar yang akan melaksanakan pekerjaan belum tentu mengerti sampai sejauh mana penjualan mereka akan ditingkatkan. Akan berbeda jika tersirat kata tingkatkan penjualan hingga di atas 10% dari bulan yang lalu. Nah, ini karyawan memiliki pijakan sasaran yang jelas sehingga akan memicu, membangkitkan motivasi supaya bisa mencapai target yang tersirat dan terukur. Kemudian yang kedua, sasaran harus bersifat menantang, tapi juga harus realistis. Ya. Jadi sasaran kerja harus disusun menjadi dua hal. Yang menantang untuk dikerjakan oleh para karyawan, tapi tadi harus memungkinkan rasional dan bisa dicapai. Kan? Ini realistis. Karena karyawan, kalau targetnya terlalu tinggi, melihat waktu dan tenaga, sangat sulit untuk bisa dicapai, sehingga memungkinkan akan menjadi pemicu stres, putus asa, dan enggan untuk melakukan pekerjaan itu. Satu hal yang dapat dipelajari dari poin ini adalah bahwa sasaran kerja yang baik adalah sasaran kerja yang dapat membangkitkan seorang karyawan untuk bekerja. Jadi tadi syaratnya menantang tapi realistis, memungkinkan untuk bisa dicapai dari sumber daya yang ada, baik itu tenaga kerja maupun sumber daya lainnya, seperti misalnya waktu yang tersedia, kemudian bahan dan peralatan yang ada, dan sebagainya. Kemudian harus ada batasan waktu. Jadi sasaran kerja ini harus jelas batasan waktu. Langkah kegiatan harus sesuai dengan yang dijadwalkan, sehingga para karyawan dapat mengetahui kapan harus diselesaikan. Deadline-nya jelas dan terukur, dari berbagai sumber daya yang ada, semuanya dicurahkan untuk mengoptimalkan ikhtiar yang memungkinkan penyelesaian dari sasaran itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian partisipasi karyawan. Ada dua cara di dalam mengembangkan sasaran kerja. Yang pertama tentunya sasaran ini dibuat oleh atasan dan diberikan kepada karyawan. Kemudian yang kedua, atasan bersama-sama dengan para karyawan untuk mengembangkan sasaran kerja. Cara kedua ini dianggap lebih efektif, ya. Karena secara langsung atasan dan karyawan membuat komitmen bersama dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian umpan balik. Atasan memberikan umpan balik dari setiap tahapan proses pencapaian sasaran kerja sebagai pengendali dalam meyakinkan apa yang direncanakan kemudian bisa dijalankan oleh para karyawan. Dimonitor, dipantau, kemudian dievaluasi. Target-target yang dicapai ini akan dijadikan umpan balik bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Kemudian yang keenam, ini kesesuaian dengan kapabilitas karyawan. Jadi masing-masing karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan kondisi karyawan yang akan melakukan pekerjaan tersebut.
Jadi seorang atasan tentunya harus mampu mendeteksi serta mengukur kemampuan karyawan, kesanggupan mereka, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka sehingga memungkinkan semua pekerjaan yang dilimpahkan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian dukungan manajemen. Pihak manajemen harus menciptakan satu iklim kerja yang baik, mendukung ya, suportif untuk karyawan dalam bekerja. Contoh, memastikan bahwa karyawan mempunyai keterampilan yang sesuai, latihan, peralatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi pihak manajemen ini memfasilitasi berbagai hal yang memungkinkan sasaran ini bisa terselenggarakan dan tercapai secara baik. Ya. Baik itu untuk kemampuan karyawan melalui upgrading, pelatihan yang berkesinambungan, dan pelatihan ini tidak harus off the job, tapi juga berlatih sambil bekerja di bawah pengawasan dan tuntunan dari orang-orang yang memadai, yang dianggap lebih senior, lebih berpengalaman, dan memungkinkan bisa mentransfer baik itu pengetahuan maupun keterampilan kepada karyawan-karyawan yang dianggap belum mapan, terampil dalam bekerja. Demikian juga berbagai peralatan yang akan menunjang, mempercepat penyelesaian pekerjaan ini harus diperhatikan dan difasilitasi supaya memadai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Itu dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya, seperti apa menetapkan sasaran kinerja ini? Yang pertama, menjelaskan kepada karyawan hasil apa yang harus dicapai dari pekerjaan tersebut. Ini tentunya pekerjaan pimpinan. Ya. Jadi setelah menetapkan, kemudian menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dicapai dari pekerjaan tersebut. Kemudian pimpinan menjelaskan secara spesifik tugas-tugas yang harus dikerjakan kepada para bawahannya, kemudian mengembangkan sasaran kerja, dimulai dengan mendefinisikan hasil apa yang harus dicapai dengan pekerjaan atau tugas tersebut. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja atau pencapaian sasaran kerja yang harus bisa dicapai. Dijelaskan juga bagaimana hasil pekerjaan atau tugas tersebut dapat diukur dalam bentuk fisik dan dalam segi finansial. Misalnya ini fisik terkait dengan kuantitas, jumlah atau unit hasil produk yang harus dicapai. Misalnya dalam per tahun bisa ton, berapa ton kenaikannya dari tahun sebelumnya, kemudian berapa unit dalam per jamnya, deadline yang tidak boleh dilanggar, kemudian kehadiran karyawan apabila target ini bisa tercapai, dan seterusnya. Kemudian dari segi finansial, ini keuntungan. Misalnya perusahaan mentargetkan ada peningkatan keuntungan 15 atau 20% dari keuntungan tahun yang lalu. Yang tentunya akan dijabarkan dalam peningkatan volume produksi, diikuti oleh peningkatan volume penjualan. Tapi juga terkait dengan biaya. Selanjutnya, pimpinan meminta kepada para karyawan, setelah pimpinan menjelaskan, mereka juga mampu menjelaskan tentang sasaran yang harus dicapai dan meminta mereka untuk membuat satu perencanaan bagaimana bisa mencapai sasaran dengan baik.
Jadi meyakinkan setelah pimpinan memberikan arahan, menginstruksikan, para bawahan dimintai untuk menyampaikan konsep tentang perencanaan dari apa yang diinstruksikan agar sasaran dari pekerjaan itu bisa tercapai dengan baik. Partisipasi karyawan dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai wujud kerjasama dan pembentukan komitmen bersama. Jadi pada saat pimpinan memutuskan, kemudian hasil keputusan itu menjelaskan, apakah karyawan bisa memahami? Kalau mereka bisa memahami, tentunya harus bisa menjelaskan dan diminta untuk membuat perencanaan simpel. Apa yang akan mereka lakukan untuk bisa mencapai sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dan menjadi sebuah keputusan tersebut. Kemudian pimpinan secara berkala melakukan pengendalian atas dasar proses kerja sehingga diyakinkan bahwa sasaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi tugas pemimpin itu bukan hanya sebatas mendelegasikan, lantas menganggap bahwa pekerjaan itu bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Tapi pimpinan harus bersedia terjun ke bawah untuk meyakinkan para bawahannya ini bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan sasaran-sasaran secara efektif dan efisien. Tepat kualitas dan hemat biaya gitu ya, kalau dijabarkan secara lebih spesifik. Kemudian memberikan umpan balik sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, umpan balik tersebut dapat bersifat positif, ini pujian dan penghargaan apabila target-target yang tertera dalam sasaran ini sudah dicapai bahkan melebihi. Tetapi bisa juga pimpinan umpan balik ini negatif ya, berupa teguran. Kalau ada penyimpangan keluar dari sasaran atau target yang ditetapkan. Jadi umpan balik negatif ini berupa teguran atau bahkan bisa mengarah kepada hukuman. Supaya kalau melakukan penyimpangan itu harus segera dikembalikan. Dan kalau fatal penyimpangan itu harus segera dilakukan tindakan perubahan mengarah kepada yang seharusnya sesuai dengan apa yang digariskan dalam perencanaan dan target sasaran yang harus bisa dicapai. Kemudian pimpinan menetapkan prioritas sasaran. Hal ini diperlakukan jika karyawan harus menyelesaikan beberapa sasaran kerja. Jadi tujuan dari prioritas ini adalah untuk mendorong karyawan dalam mengambil tindakan, membagi usaha sumber daya yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan secara proporsional didasarkan pada prioritas sasaran yang dapat dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan, kemendesakannya, urgensi, ataupun dari ketersediaan sumber daya yang biasanya terbatas. Baik itu tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan waktu yang tersedia. Kemudian penekanan akan pentingnya kerjasama dan koordinasi di antara sesama pegawai, baik dalam satu lingkup pekerjaan maupun di luar departemen yang ada selama pekerjaan itu terkait saling berhubungan. Jika sasaran kerja tersebut harus dikerjakan dengan melibatkan banyak orang, bahkan lintas departemen, maka kerjasama dan koordinasi antar karyawan ya sangat dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik. Konflik itu bisa terjadi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga menimbulkan pertentangan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan
kepentingan di antara karyawan, bahkan di antara bagian yang ada di dalam organisasi. Nah, ini gambar yang saya ambil dari Badan Kepegawaian Negara tahun 2014 ya, ini gambar ini. Tapi kalau saya gunakan untuk menjelaskan dari apa yang saya sampaikan tadi, kayaknya masih sinkron ya, masih relevan. Coba di dalam menentukan sasaran kerja pegawai atau karyawan, ini melihat dari tugas, jabatan, kemudian target yang diukur didasarkan atas kualitas, kuantitas, waktu yang tersedia. Jadi kualitas ini terkait dengan kalau lihat indikatornya, kerapihan, ketelitian, keakuratan, itu kualitas. Kalau kuantitas bisa dilihat dari jumlahnya, berapa banyak pekerjaan itu yang bisa diselesaikan. So, kalau tadi perusahaan bisnis ini dikaitkan dengan peningkatan penjualan, kalau ke finansialnya peningkatan pemasukan, jumlah uang yang didapat. Ini kaitannya dengan sasaran kerja yang harus dibuat lebih spesifik dan bisa terukur. Kalau berdasarkan perilaku kerja, ini orientasi pelayanan. Pertama, lebih proaktif di dalam menyambut dan melayani para konsumen, atau kalau pegawai negeri melayani masyarakat secara ramah, sigap, dan memberikan yang terbaik kepada yang datang ya, untuk dilayani. Kemudian integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Ini sangat erat kaitannya dengan perilaku kerja ya. Bagaimana seorang menunjukkan komitmen, loyal terhadap instansi atau perusahaan tempat bekerja. Bekerja dengan lebih baik, lebih berkualitas, diukurnya dengan kualitas, sigap, termasuk disiplin, dan berkolaborasi dengan sesama karyawan lain demi mengedepankan pelayanan. Kepemimpinan terkait dengan hal-hal yang melekat pada pribadi karyawan tersebut. Jadi kalau seorang pemimpin yang memiliki karisma, dia harus bisa mengambil keputusan. Dia harus mampu menjadi keteladanan bagi yang lainnya. Dia juga harus menunjukkan sosok yang sabar, tetapi juga menunjukkan kinerja yang bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dari sasaran kerja, baik itu secara kuantitas, kualitas, waktu yang tersedia, dan berbagai perilaku yang menunjang terhadap penuntasan berbagai sasaran yang harus dicapai, ini akan bermuara terhadap kinerja pegawai. Nah, kinerja pegawai ini kemungkinannya kalau diukur, jadi setiap karyawan itu kinerjanya bisa sama dengan standar atau di bawah standar, tapi ada juga yang memungkinkan bisa di atas standar yang telah ditentukan. Nah, orang-orang yang memiliki kinerja di atas standar tentunya harus mendapatkan penghargaan dari pihak perusahaan atau instansi. Yang pertama, peningkatan jabatan. Dia bisa direkomendasikan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Kemudian kenaikan pangkat ya. Jadi ada jabatan, ada pangkat ya. Kalau di pegawai negeri mungkin ada golongan 3A, 3B, 3C. Ada penata muda, ada ahli madya, dan seterusnya. Kemudian tunjangan kinerja ya. Mereka yang melebihi standar tentunya tidak bisa disamakan dengan orang yang hanya sama dengan standar, apalagi yang di bawah standar. Tentunya ini menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk menghargai mereka yang sudah melakukan
pekerjaan ekstra ya, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, baik itu daya pikir, daya terampil, dan berbagai sikap perilaku yang menunjang terhadap pencapaian kinerja yang melebihi target. Ini harus diberikan, apakah itu berupa insentif begitu ya, sebagai refleksi dari kelebihan kinerja yang bisa dia hasilkan. Promosi jelas ya, promosi itu tadi bisa kaitannya dengan peningkatan jabatan, dinaikkan ke level yang lebih menantang, yang menuntut tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Kemudian bisa juga diberikan diklat. Tentunya diklat ini terkait dengan upgrading untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Sebaliknya mereka yang berkinerja di bawah standar, ini perusahaan tidak boleh membiarkan. Mereka harus diberikan sanksi, apakah berupa pengurangan terhadap gaji. Gaji itu kan ada gaji tetap, ada gaji yang variabel. Nah, ini gaji variabelnya bisa dikurangi sebagai refleksi dari sanksi yang akan berdampak terhadap perhatian terhadap karyawan atau pegawai yang lain. Tidak boleh lalai di dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bahkan mungkin akan dilakukan asesmen, karena orang yang di bawah standar bisa jadi ada ketidakcocokan antara bakat yang ada pada dirinya dengan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, bisa dirotasi ke bagian lain yang diharapkan nanti akan sesuai dengan bakat dan minat, juga sesuai dengan latar belakang pendidikan. Terakhir, dari penilaian kinerja yang mengerucut kepada penentuan sasaran yang harus dibuat dan bisa dicapai oleh karyawan. Jadi sasaran kerja ini harus dibuat oleh pimpinan beserta karyawan di dalam penetapannya, karena pada dasarnya pegawai atau karyawan memerlukan kejelasan tentang apa yang harus mereka kerjakan dan hasil apa yang diharapkan bisa mereka capai, kan begitu. Tentunya ada peningkatan ya dari waktu ke waktu. Juga alasan mengapa sasaran itu harus dibuat. Kenapa peningkatan ini menjadi target yang harus bisa dicapai. Kemudian atasan harus bisa menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut ya. Kenapa, berapa, dan mengapa. Kenapa harus dikerjakan, berapa target yang harus bisa dicapai yang menunjukkan refleksi peningkatan yang mengarah kepada produktivitas. Dan bagaimana cara menjalankannya di bawah pemantauan, pengawasan dari seorang pimpinan. Kemudian sasaran kerja merupakan perumusan sesuatu yang harus dicapai melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, terencana, terpantau, dan memungkinkan bisa dicapai. Kemudian atasan akan selalu mendeteksi, memotret apa yang dijalankan oleh karyawan dan apa yang bisa dicapai, kemudian akan melakukan umpan balik pada para bawahannya berupa pujian, reward, dan berupa teguran. Kalau feedback atau umpan balik tadi bersifat negatif karena sasaran itu belum tercapai, sehingga memungkinkan kalau ada kelalaian, penyimpangan, ini bisa dikendalikan, diarahkan kepada yang seharusnya. Yang tentunya di bawah komando dan instruksi pimpinan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan keempat ya, minggu keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan saudara bisa membuka satu atau dua kali. Minggu depan kita diskusikan ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, memerlukan
informasi tambahan lebih lanjut, insya Allah nanti dalam pertemuan kelima kita akan membahasnya. Demikian perkuliahan keempat ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh, di mana kita semua diwajibkan untuk terus mencari sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam memudahkan urusan kita ke depan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.